Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Publik, Universitas Madura. Beradanya saya di sini sebagai bentuk pemenuhan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat desa, yakni yang terhormat Bapak Reza Fahresi SANTM PSDM. Baik, langsung saja pada materi. Di sini saya mengambil materi strategi pengembangan masyarakat menurut para ahli. Namun, sebelum masuk ke perspektif para ahli, saya ingin menjelaskan sedikit tentang strategi pengembangan masyarakat. Strategi pengembangan masyarakat adalah pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Berbagai ahli memberikan pandangan yang berbeda mengenai bagaimana pengembangan masyarakat harus dilakukan. Namun, pada umumnya, masyarakat atau para ahli sepakat bahwa pengembangan masyarakat harus berbasis pada partisipasi, pemberdayaan, dan keadilan sosial. Setelah itu, kita masuk ke perspektif atau beberapa pandangan para ahli tentang pengembangan masyarakat. Yang pertama, Everett Rogers pada tahun 1962 dengan konsep diffusion of innovation. Menurut Everett Rogers, pengembangan masyarakat dapat didorong melalui proses difusi dan inovasi, di mana ide-ide baru dan teknologi diperkenalkan dan diterima oleh masyarakat. Strategi ini melibatkan komunikasi yang efektif, identifikasi pemimpin atau agen perubahan, dan penerapan inovasi yang sesuai dengan budaya dan kondisi lokal. Kemudian yang kedua, ada Robert Chambers pada tahun 1983 dengan konsep participatory rural appraisal. Robert Chambers mengembangkan konsep ini yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Menurut Chambers, pengembangan masyarakat harus melibatkan orang-orang yang menjadi subjek perencanaan, dan keputusan yang diambil harus diperhatikan kebutuhan serta potensi masyarakat lokal. Kemudian, yang ketiga ada dari Amartya Sen, yaitu pada tahun 1999 dengan konsep capability approach. Amartya Sen mengajukan teori capability approach berfokus pada pemberdayaan individu untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memilih dan menjalani kehidupan yang diinginkan. Pengembangan masyarakat menurut Sen bukan hanya tentang menyediakan kebutuhan dasar, tetapi lebih kepada menciptakan kesempatan bagi setiap individu untuk berkembang sesuai dengan pilihan mereka. Dalam hal ini, strategi pengembangan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas manusia. Kemudian yang keempat ada Murray Bookchin pada tahun 1991 dengan konsep ecological and social movement. Murray Bookchin mengembangkan konsep ini yang menyatakan bahwa pengembangan masyarakat harus memperhatikan aspek ekologis dan hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Strategi pengembangan masyarakat yang diusung Bookchin menekankan pentingnya demokrasi langsung dan otonomi lokal, di mana masyarakat diberdayakan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengatur kehidupan sosial mereka tanpa bergantung pada struktur hierarki yang dominan. Yang kelima, ada dari Michael Young pada tahun 1961 dengan konsep Social Action and Development. Michael Young mengemukakan bahwa pengembangan masyarakat dapat dicapai melalui social action atau tindakan sosial yang berfokus pada perubahan sosial. Pengembangan ini bukan hanya sosial meningkatkan kondisi ekonomi, tetapi juga menciptakan struktur sosial yang adil dan mengurangi ketimpangan. Strateginya mendukung pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik guna mencapai perubahan yang diinginkan. Kemudian ada dari MSA Rao pada tahun 2004 dengan konsep Human Development and Social Justice. Menurut Rao, pengembangan masyarakat harus memperhatikan prinsip keadilan sosial dan pembangunan manusia.
Ia menekankan pentingnya pembangunan yang mempertahankan hak-hak individu dan kelompok marginal seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin. Strategi pengembangan masyarakat harus menciptakan kesempatan yang adil bagi semua orang, serta memberdayakan kelompok yang terpinggirkan. Kemudian ada dari ahli atas nama Paul Knox dan Linda McCarthy pada tahun 2005 dengan konsep Sustainable Community Development. Knox dan McCarthy berfokus pada pengembangan berkelanjutan mencakup 3 dimensi utama, yakni ekonomi sosial, dan lingkungan. Menurut mereka, strategi pengembangan masyarakat harus mengintegrasikan keberlanjutan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, baik itu melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi, perlindungan lingkungan, maupun peningkatan kualitas hidup sosial. Dan itulah beberapa perspektif dari para ahli dalam pengembangan masyarakat. Namun, saya akan memaparkan sedikit strategi umum yang dilakukan dalam pengembangan masyarakat. Yang pertama itu ada pemberdayaan masyarakat, yaitu memberikan kapasitas kepada masyarakat untuk dapat mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan merencanakan masa depan mereka sendiri. Yang kedua, ada pendekatan berbasis partisipasi, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam semua tahapan pembangunan dan perencanaan hingga evaluasi. Kemudian yang ketiga, fokus pada keadilan sosial. Hal ini memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama yang miskin dan terpinggirkan, mendapatkan akses terhadap sumber daya peluang yang sama. Selanjutnya, pengembangan ekonomi lokal. Dan ini mendorong peningkatan ekonomi melalui penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal dan pengembangan usaha-usaha yang berbasis pada potensi lokal. Kemudian yang terakhir yaitu dengan pembangunan berkelanjutan, yang mana mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap aspek pengembangan untuk memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengembangan masyarakat menurut para ahli. Apabila ada salah kata yang mungkin kurang berkenan pada hadirin, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena memang seperti itulah kemampuan yang dapat saya berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.